Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, dalam acara Mutiara Iman kali ini, mari kita lanjutkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya telah kita bicarakan bahwa orang kafir itu ketika dia masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha sholatnya yang dulu-dulu tidak dilakukan pada saat dia masih kafir. Karena kalaupun ia pada saat masih kafir itu dia melakukan sholat, maka sholatnya pun tidak sah. Kenapa? Karena syarat melakukan sholat adalah dia muslim. Ketika dia belum muslim, bagaimana mungkin akan sah sholatnya? Oleh karena itu, bagaimana dosa-dosanya dulu ketika dia belum masuk Islam, dia tidak sholat. Lalu bagaimana dosa-dosanya selama itu, selama dia dalam keadaan kafir itu? Maka kali ini itu yang kita bahas, dan orang yang kafir tidak wajib mengqadha sholatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Rasulullah menyampaikan firman Allah, Qul lilladzina kafaru. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah kafir, kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam. In yantahu, apabila mereka berhenti dari kekafirannya, artinya ketika ia telah memeluk agama Islam, yaghfir lahum ma qad salaf, maka dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya mu'allaf. Mu'allaf memang ketika betul-betul dia masuk Islam itu lillahi ta'ala, karena hidayah Allah, maka dosa-dosanya yang lalu ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka dia putih bersih, dosa-dosanya yang lalu itu kosong sama sekali, tidak ada sama sekali. Maka mulai ia lembaran barunya diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir masuk Islam, hilang seluruh dosanya. Ketika dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah setelah masuk Islam, maka ia pun akan tetap terjaga, dosanya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya setelah ia masuk Islam. Orang yang masuk Islam, maka begitu dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka orang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu. Oleh karena itu, saya teringat seorang sahabat bernama Amr bin As. Seorang sahabat bernama Amr bin As ini, ketika dia menjalani sakaratul maut, ketika dia menjalani akhir hayatnya, dia teringat kepada Rasulullah SAW, sehingga pada saat itu dia merasa sedih. Kesedihannya itu sampai-sampai dirasakan oleh putranya. Putranya merasakan bahwasanya ayahnya itu sedih. Kenapa? Karena yang tadinya ayahnya itu menghadap kepada anaknya Amr bin As, itu tiba-tiba Amr bin As itu memalingkan wajahnya dari anaknya, lalu ia menghadap ke dinding. Begitu menghadap ke dinding, anaknya ini bertanya kepada ayahnya, Malaka ya abatah, apa yang terjadi kepada dirimu wahai ayah? Kira-kira begitu.
anaknya bertanya kepada ayahnya yang dalam keadaan sakaratul maut. Lalu anaknya melanjutkan pertanyaan, apakah engkau tidak memperoleh kabar gembira dari Rasulullah SAW? Maka Amr bin As kemudian mendengar pertanyaan anaknya seperti ini, lalu ia berpaling kepada anaknya. Artinya dia melihat anaknya kembali, berhadapan dengan muka anaknya. Lalu beliau, sahabat Amr bin As, itu menyampaikan kepadanya, kira-kira bahasa kita begini, wahai anakku, aku ini hidup dalam 3 periode. Hidup dalam 3 periode, Masya Allah. Dalam 3 periode ini maksudnya adalah pertama periode kekafiran, di mana di sini Amr bin As yang paling disenangi itu adalah bisa menangkap Nabi Muhammad kemudian membunuhnya. Ini periode yang pertama. Kemudian periode yang kedua, Amr bin As itu memperoleh hidayah Allah, lalu ia memeluk agama Islam. Begitu memeluk agama Islam, lalu beliau berbaiat kepada Rasulullah SAW. Periode yang ketiga, di dalam periode yang ketiga ini betapa cintanya Amr bin As kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada siapapun. Maka pada saat itu Amr bin As menceritakan kepada putranya, wahai anakku, betapa aku tidak sedih. Dulu Rasulullah adalah orang yang paling aku benci. Yang paling aku senangi adalah ketika aku bisa menangkapnya dan membunuhnya, lalu aku mendapat hadiah. Tetapi setelah aku mendapat hidayah, lalu aku memeluk agama Islam, maka aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku sampaikan kepada Rasulullah, absid yadaka ya Muhammad, ulurkan tanganmu wahai Muhammad, aku ingin berbaiat kepadamu. Wa yabsutu yadahul yumna. Wa yabsutu yadahul yumna. Lalu Rasulullah mengulurkan tangannya yang kanan. Ketika Rasulullah mengulurkan tangannya yang kanan ini, Amr bin As yang tadinya juga mengulurkan tangannya juga, tiba-tiba ditarik tangannya, tidak jadi mengulurkan. Lalu Rasulullah tanya kepada Amr bin As, malaka ya Amru? Apa yang terjadi padamu wahai Amru? Lalu Amr bin As menyampaikan kepada Rasulullah, inni ashtarituka ya Rasulullah, aku ingin punya syarat kepadamu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan, yashtaritu madza? Apa syarat yang ingin kau inginkan dariku wahai Amr bin As untuk memeluk agama Islam? Apa syaratnya? Lalu Amr bin As menyampaikan, ayyaghfirli. Syaratnya adalah setelah aku berbaiat masuk agama Islam, Allah mengampuni dosa-dosaku. Engkau juga memaafkan kesalahan-kesalahanku. Ini ternyata syarat yang diajukan oleh Amr bin As. Yaitu ketika Amr bin As mau masuk Islam, mengajukan syarat kepada Rasulullah agar dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Karena dia merasa banyak dosa yang telah lalu ketika dia belum masuk Islam. Dan kemudian juga beliau mau memaafkan kesalahan Amr bin As. Lalu Rasulullah sampaikan kepada Amr bin As, amma ta'rifu, ketahuilah wahai Amr bin As, orang yang telah masuk Islam itu dosa-dosanya yang lalu itu semuanya dihapus oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian orang yang haji, orang menunaikan ibadah haji, maka dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti perintah Rasulullah, maka dosa-dosanya yang lalu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 penyebab orang-orang itu diampuni dosanya. Yang pertama ketika dia masuk Islam. Yang kedua ketika dia berhijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti perintah Rasulullah SAW. Jadi hijrahnya adalah karena Rasul, bukan karena siapa-siapa. Dan yang ketiga ketika dia berhaji, menunaikan ibadah haji, maka orang itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu orang kafir yang tidak sholat tadi tidak dihukumi untuk mengqadha sholatnya. Kenapa? Wali anna fi ijabi dzalika alaihi tanfiran anil Islam fa'ufiya anhu. Karena kalau orang kafir yang masuk Islam tadi diwajibkan untuk mengqadha sholatnya, betapa banyak sholat yang harus dilakukan. Mulai dari dia balik sampai dia masuk Islam. Bisa 10 tahun, bisa 12 tahun, bisa 15 tahun, bisa 30 tahun, bisa 40 tahun. Lah kalau dia masuk Islamnya umur 50 tahun atau masuk Islamnya umur 60 tahun, bukankah lebih dari 40 tahun dia harus mengqadha sholatnya? Oleh karena itu, Islam tidak memberatkan mereka. Kalau itu diwajibkan, tentu mereka tidak jadi masuk Islam. Oleh karena itu diampunkan kewajiban-kewajibannya yang lalu yang tidak dilaksanakan, yaitu seperti sholat, tidak wajib dia sholat, tidak perlu diqadha. Agar apa? Agar tidak memberatkan mereka. Kalau nanti itu diwajibkan, tanfiran minal Islam, otomatis mereka akan lari dari Islam. Tidak lagi dia masuk ke dalam Islam. Berbeda dengan orang murtad, wa in kana murtadan wajabat alaihi. Tetapi kalau dia murtad, selama ia murtad tetap ia wajib mengqadha sholatnya. Orang murtad selama murtad, begitu dia masuk Islam, dia wajib mengqadha sholatnya. Wa idza aslama, ketika dia masuk Islam, lazimahu qadha'aha, maka ia wajib mengqadhanya. Oleh karena itu yang sudah Islam jangan murtad. Banyak utangnya nanti, berat. 10 tahun murtad, 10 tahun dia qadha. 20 tahun dia murtad, 20 tahun dia qadha. 30 tahun dia murtad, 30 tahun dia qadha. Maka orang murtad itu wajib mengqadha sholatnya. Beda dengan orang kafir. Li'annahu itaqada wujubaha. Oleh karena itu ia wajib qadha itu kenapa? Karena ia mengakui sesungguhnya sholat itu adalah wajib. Kenapa? Dulu ia pernah sholat. Ia lakukan sholat itu karena wajib sholat. Lalu ia tinggalkan, maka dia wajib mengqadhanya. Oleh karena itu, pada saat dia murtad, dia nggak bisa ia melakukan sholat karena kemurtadannya itu. Oleh karena itu, li'annahu itaqada wujubaha wa qudira 'ala tasabbubi ila adayya fa huwa kal muhtisi. Pada saat dia murtad, dia ada kewajiban sholat itu, tetapi tidak bisa dijalankan sholat itu. Kenapa? Karena ada sebab penghalangnya, yaitu murtad. Itu seperti halnya orang yang berhadas. Orang berhadas seperti dia habis wudhunya, atau dia telah kentut, atau dia telah buang air besar, maka orang seperti itu tetap wajib sholat duhur. Cuman dia tidak bisa sholat duhur kalau dia belum ngambil air wudhu. Maka orang yang berhadas itu hadasnya sebagai penghalang dia melakukan sholat, padahal dia wajib sholat. Seperti halnya orang murtad. Orang murtad tadi karena dia telah pernah masuk Islam, telah pernah sholat, maka dia wajib sholat. Hanya saja sholatnya terhalang. Apa halangannya? Halangannya dia adalah murtad. Oleh karena itu harus dihilangkan dulu halangannya. Seperti orang yang berhadas, dihilangkan dulu hadasnya. Dengan apa? Dengan berwudu. Baru dia bisa melakukan sholat duhur. Orang murtad juga begitu, pengen sholat duhur. Harus dihilangkan dulu halangannya. Apa itu halangannya? Murtad. Bagaimana caranya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Begitu hilang murtadnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, maka kewajiban sholat bisa dilakukan lagi oleh orang tersebut. Nah, ini perbedaan antara orang murtad dan orang kafir. Ketika orang murtad, dia tetap wajib mengqadha sholatnya, orang kafir tidak wajib mengqadha sholatnya. Kenapa kok begitu? Karena orang kafir itu tidak ada khitab melakukan sholat sebelumnya. Dan kalau diwajibkan pada orang kafir, otomatis akan memberatkannya, nggak jadi dia masuk Islam. Beda dengan orang murtad yang sudah pernah merasakan Islam, dia tetap wajib melakukan sholat, hanya saja nggak bisa sholat karena murtad. Seperti orang wajib sholat karena ada hadas, nggak jadi dia sholat sebelum hadasnya hilang. Untuk menghilangkan hadas ini harus berwudu. Untuk menghilangkan murtad ini harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hilanglah murtadnya, barulah dia bisa sholat lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.